Hai guys, balik lagi ke channel CJM dan seperti biasa ini adalah weekly series kita di mana gua ngebahas semua pertandingan Premier League di match week pekan yang bersangkutan. Jadi kalau di video ini adalah match week ke-11 yang kemarin udah selesai. Jadi 2 hari doang Premier League pastinya karena emang minggu depan nggak ada pertandingan sama sekali dan tim-tim udah harus mulai fokus ke timnas masing-masing, ke pemain-pemain yang dipanggil ke timnas pastinya, dan itu bikin liga jadi harus libur di minggu depan. Jadi kita minggu depan nggak bakal ada pertandingan Premier League sama sekali dan bakal dilanjutin nanti tanggal em, 19 kalau nggak salah. Jadi 19 November baru bakal mulai lagi Premier League. Dan kemarin itu benar-benar luar biasa banget match week yang menurut gue salah satu yang terseru sih, karena golnya bisa dilihat banyak banget. Dan kita bakal mulai dari yang paling bawah dulu, dari hari Sabtu, yaitu West Ham yang seri 1-1 lawan Stoke. Jadi West Ham lagi-lagi gagal menang dan mereka actually sekarang, bentar gue mau cek posisi mereka sementara, karena mereka musim ini benar-benar startnya buruk banget dibandingin musim lalu, dan mereka ada di posisi ke 17 sementara dengan 11 poin. Jadi ini benar-benar bukan start yang bagus buat West Ham di musim ini. Dan Stoke actually nyetak gol di menit ke-75. Gol penyama kedudukannya itu dicetak sama pemain yang baru aja masuk, pemain pengganti, yaitu Boyan pastinya, atau Bojan lah kalau buat orang Indo ngomongnya biar kalian tahu ngerti, karena kalau gua ngomong Boyan ntar apa lagi Boyan nggak ngerti kan. Dan golnya West Ham juga cuman gol bunuh diri dari Glenn Whelan. Jadi emang performa mereka nggak tahu kenapa mereka kayaknya butuh striker sih, karena mereka kemarin mainin Andre Ayew di depan dan itu kurang bagus sih, dengan Lanzini juga Payet di belakangnya. Dan bahkan Payet itu sebenarnya nyiptain peluang itu salah satu yang terbanyak di weekend kemarin. Jadi Payet Payet itu adalah salah satu pemain yang nyiptain peluang paling banyak di satu pertandingan di weekend kemarin, tapi tetap aja West Ham gagal menang. Dan um, Stoke juga ini pasti hasil positif buat mereka. Dan Ramadan Sobi lagi-lagi main, pemain muda yang luar biasa banget pastinya. Menurut gue potensi dia benar-benar gede banget sih, dan dia kemarin passing akurasi 70%, 27 passes. Terus dia ada 41 touches dan juga 3 tackle. Jadi lumayan buat Ramadan Sobi, pemain new signing baru mereka. Dan pastinya ini hasil yang mengecewakan banget buat West Ham yang nggak tahu kutukan London Stadium atau apa. Yang jelas ini ada yang salah dengan mereka musim ini, dan menurut gue Slaven Bilic sebagai manajer mereka tuh harus benar-benar melakukan sesuatu nanti di bursa transfer musim dingin yang pastinya bakal ada di bulan Januari nanti. Jadi itu mungkin mereka di saat itu mereka harus coba buat datangnya striker, karena menurut gue posisi yang paling mengkhawatirkan buat West Ham adalah striker, karena mereka nggak punya benar-benar striker kelas dunia yang bisa diandelin. Pastinya untuk main-main kayak sayap segala macam tuh udah oke lah di West Ham. Dan kita bakal ke pertandingan selanjutnya. Ada pertandingan antara Manchester City lawan Middlesbrough yang secara mengejutkan berakhir imbang 1-1. Jadi ini benar-benar luar biasa banget penampilan dari Boro yang berhasil menahan imbang skuad asuhan Pep Guardiola. Dan actually Sergio Aguero berhasil nyetak gol duluan di menit ke-43 sebelum akhirnya disamain sama Martin de Roon di menit ke-91. Jadi ini benar-benar drama buat Middlesbrough, pastinya bisa curi 1 poin di Etihad Stadium. Dan menurut gue sih ini pretty much salahnya City. Mereka gagal nyiptain lebih dari 1 gol di sepanjang pertandingan 90 menit, karena gol penyama kedudukan baru datang di menit ke-91. Dan bisa dilihat dari statsnya, City punya 25 total shot sepanjang pertandingan dibanding cuma 5 punya Middlesbrough. Dan di antara 25 itu ada 7 shot on target buat City dan cuma 1 yang jadi gol. Jadi itu masalah banget sih buat City. Dan possessionnya juga 70-30, benar-benar City nguasain jalannya pertandingan dengan 87% passing akurasi. Jadi benar-benar luar biasa banget sebenarnya penampilan City. Tapi sayang banget mereka harus gagal. Dan gol Sergio Aguero di assist sama Kevin De Bruyne pastinya yang luar biasa bagus. Dan John Stones main kemarin sama Kolarov di center back, dan mungkin ini jadi masalah. Mereka butuh sosok center back yang benar-benar bagus buat temenin John Stones di sana, karena pastinya center back terbaik mereka Vincent Kompany yang bermasalah terus, entah itu cedera apa, pokoknya ada aja cedera yang dia lagi alami yang bikin dia nggak bisa main full 1 musim. Jadi itu bisa jadi masalah buat City. Terus Gundogan main kemarin, Fernandinho di belakang, dan menurut gue City udah bagus banget bener-bener. Cuman mereka entah kenapa kemarin lagi
nggak tahu kenapa pokoknya bisa seri, bisa drop 2 poin di kandang. Dan ini benar-benar luar biasa dari penampilan dari Middlesbrough. Dan eh, salah satu pemain yang mencolok di Middlesbrough adalah George Friend, left back mereka yang menciptakan assist buat gol Martin Deron. Dan luar biasa banget, dia dapat rating 8,2 dari Who Scored, dan passing akurasi dia 77% dengan 31 passes, terus 57 touches, 2 dribble swan, dan 5 tackle. Jadi luar biasa banget penampilan dari George Friend kemarin. Dan ada Traore juga mainnya bagus banget kemarin, mantan pemain Barcelona pastinya. Dan ini yang bikin City harus gagal memuncaki klasemen sementara karena mereka drop point. Oke, kita bakal langsung lanjut aja ke pertandingan ketiga Premier League, yaitu ini dia pertandingan yang benar-benar drama juga. Burnley yang menang 3-2 dari Crystal Palace. Dan actually ini Burnley udah nyetak 2 gol duluan, Sam Fox di menit kedua dan Gudmundsson di menit ke-14, tapi disamain kedudukan sama Wickham dan juga Benteke lewat titik penalti di menit ke-81. Dan di menit ke-94 Ashley Barnes berhasil nyetak gol kemenangan buat Burnley yang bikin Alan Pardew pastinya geleng-geleng kepala. Mereka udah bisa dapat 1 poin at least dari kandang Burnley dari Turf Moor. Tapi tiba-tiba di menit ke-94 Barnes nyetak gol. Dan Crystal Palace sebenarnya punya shot lebih banyak daripada Burnley, 16 shot. Dan possession mereka juga lebih tinggi percentage-nya. Mereka lebih nguasain pertandingan, 62% sepanjang pertandingan. Jadi benar-benar sebenarnya ini hasil yang agak mengejutkan kalau misalnya dilihat dari stats di atas kertasnya, karena Burnley luar biasa banget bisa dapetin 3 poin penuh dari pertandingan ini. Dan pastinya ini juga gak bisa dipungkiri, salah satu yang bikin mereka bagus sampai sekarang adalah Tom Heaton pastinya, yang minggu lalu bisa berhasil nahan berapa puluh tendangan dari United, yang bikin mereka bisa dapetin 1 poin di pertandingan tersebut lawan United. Dan sekarang akhirnya mereka bisa dapat 3 poin penuh, dan luar biasa banget namanya dari Burnley. Oke, next kita bakal ke pertandingan terakhir di hari Sabtu kemarin, yaitu pertandingan antara Bournemouth dan juga Sunderland, yang akhirnya dimenangkan oleh Sunderland. Jadi akhirnya Sunderland berhasil menang untuk pertama kalinya di musim ini setelah minggu kemarin mereka mecahin rekor poin terendah di 10 pertandingan pertama liga. Akhirnya mereka sekarang berhasil dapetin 3 poin, dan Bournemouth berhasil unggul duluan lewat gol dan Gosling di menit ke-11. Dan setelah itu di menit ke-33 Victor Anichebe berhasil nyetak gol penyama kedudukan, dan di menit ke-74 lewat titik putih Jermaine Defoe berhasil jadi pahlawan Sunderland dan sekaligus jadi gol kemenangan mereka di pertandingan ini. Jack Wilshere kemarin main buat Bournemouth. Terus ada Bournemouth juga line up-nya sebenarnya bagus banget, cuman mereka nggak tahu kenapa kemarin kayak Sunderland lagi hoki banget. Itu juga kayaknya efek si David Moyes yang diusir, nggak boleh ada di bench. Jadi David Moyes tuh kemarin duduk di tribun, nggak boleh di bench karena hukuman dari FA kalau nggak salah, karena dia di pertandingan sebelumnya ngapain wasit ya, ngata-ngatain wasit atau apalah gitu pokoknya, sampai dia harus diusir. Dan ini hasil yang benar-benar bagus buat Sunderland karena mereka butuh banget ini. Mereka benar-benar terpuruk banget dengan cuman 2 poin dari 10 pertandingan. Jadi ini adalah hasil yang at least bikin pemain mereka nggak sesuram itu. Karena kalau misalnya mereka kalah lagi kayak benar-benar bisa suram banget pemain-pemain Sunderland. Walaupun sebenarnya mereka main dengan 10 pemain setelah Pinar di kartu merah. Jadi luar biasa banget buat Sunderland. Oke, next kita ke hari Minggu dan dimulai dengan pertandingan yang luar biasa. Chelsea lawan Everton, yang gila banget sih. Chelsea menang 5-0. Jadi ini adalah kemenangan Chelsea ke-4 kalau nggak salah setelah Antonio Conte ganti formasi jadi 3-4-3, dan mereka belum kebobolan sama sekali, dan mereka udah nyetak 16 gol sejak Conte ganti formasi ke 3-4-3 dengan 3 back sejajar dan 2 wing back. Jadi menurut gue ini benar-benar sukses besar formasi ini, dan bahkan formasi ini udah mulai ditiru sama beberapa manajer Premier League, kayak contohnya Everton dan juga Spurs niru formasi ini, formasi Antonio Conte benar-benar 3-4-3 ditiru persis. Dan seperti biasa Courtois main jaga gawang, Azpilicueta di center back kanan maksudnya, David Luiz center back tengah, dan Gary Cahill di center back kiri. Terus wing backnya di kanan ada Victor Moses dan di kiri ada Marcos Alonso.
Dan Alonso ini benar-benar gila banget. Chelsea belum pernah kalah kalau misalnya Alonso main. Jadi ini stats yang lumayan menarik. Terus Kante dan Matic pastinya ada di posisi central defensive mid dengan Pedro di kanan, Eden Hazard di kiri dan Diego Costa di tengah. Dan Pedro juga kemarin gila banget bener-bener. Dia nyetak 1 gol dan 2 assist dan dapat rating 9,8 dari Who Scored. Terus Hazard juga man of the match-nya, 2 gol pastinya dengan rating yang sama 9,8, dan Diego Costa 1 gol 1 assist 9,2 rating. Marcos Alonso juga nyetak 1 gol dan dia dapat rating 9 juga. Jadi benar-benar nih overall performanya luar biasa bagus dari Chelsea, dan menurut gue ini benar-benar efek dari taktik Antonio Conte yang luar biasa bagus dan sukses menurut gue. Jadi Chelsea benar-benar mengerikan banget musim ini, dan bukan gak mungkin Conte bakal nunjukin taktik-taktik lain yang sukses buat Chelsea, karena pastinya di Premier League manajer-manajernya itu pinter, nggak sebodoh itu. Jadi nggak mungkin formasi seperti ini bisa bertahan segitu lama tanpa manajer lain tahu cara antisipasi gimana. Jadi pastinya ntar bakal ada aja manajer yang udah tahu gimana cara ngancurin formasi 3-4-3 milik Conte ini. Dan di saat itu pastinya Conte udah punya rencana cadangan, plan B buat muter balikin itu lagi, dan akhirnya bikin Chelsea berjaya lagi. Jadi menurut gue Chelsea benar-benar beruntung banget punya Antonio Conte, karena Everton tuh bukan tim yang buruk loh. Everton bahkan salah satu tim yang lumayan oke musim ini penampilannya, tapi bisa dibantai 5-0 sama Chelsea. Dan Conte itu yang hebat adalah dia bisa bikin pemain-pemain yang musim lalu underperforming di bawah Mourinho juga underperforming, tapi musim ini bisa benar-benar bagus. Kayak contohnya adalah Hazard dan juga Diego Costa. Mereka benar-benar mainnya parah banget musim lalu, tapi sekarang benar-benar mainnya bagus banget. Dan Victor Moses juga yang jadi salah satu bagian penting dari strategi Conte di musim ini buat Chelsea. Jadi itu dia pertandingan luar biasa buat Chelsea. Dan next adalah North London Derby antara Arsenal dan juga Spurs yang berakhir imbang 1-1, walaupun sebenarnya kedua tim punya kesempatan kayak kena tiang segala macam, kesempatan Theo Walcott kena tiang, tapi benar-benar sayang banget. Dan Arsenal golnya ini adalah own goal dari Kevin Wimmer yang baru aja menjalani debutnya musim ini, jadi bukan debut yang bagus di North London Derby, dan dia harus bikin own goal. Dan untungnya Harry Kane di menit ke-51 dapat penalti dan dia eksekusi itu jadi gol, jadi kedudukan 1-1. Dan ini yang tadi gue bilang, Spurs nyoba pakai formasi 3-4-3 dengan Vertonghen, Kevin Wimmer di tengah dan juga Eric Dyer di kanan, Kyle Walker dan juga Danny Rose jadi wingback, terus Dembele sama Wanyama di tengah, Son dan juga Eriksen di depan, dan pasti Harry Kane yang udah kembali dari cederanya kemarin yang nyetak gol juga. Dan Harry Kane actually adalah pemain dengan jumlah gol terbanyak di North London Derby di atas Gareth Bale. Jadi ini bagus banget pastinya buat Harry Kane. Dan menurut gue formasi ini sih lumayan sih bisa bekerja, tapi gak tahu gimana Arsenal kayaknya pressingnya bagus kemarin, jadi itu yang bikin pemain-pemain bertahan mereka kayak terisolasi gitu. Jadi pressing Arsenal itu benar-benar bikin jarak antara tiga pemain bertahan ini, tiga back ini dengan pemain tengah Dembele sama Wanyama tuh lumayan jauh, nggak tahu kenapa. Jadi mungkin pressingnya emang ini taktik dari Arsene Wenger yang bagus, bisa bikin jaraknya tuh jadi jauh dan mereka jadi susah ngalirin bola ke depan kayak gitu. Dan kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ada Liverpool yang berhasil menang besar lawan Watford di Anfield 6-1. Ini bener-bener gila banget, Liverpool bener-bener kayak ngamuknya nggak habis-habis sih. Dan Firmino jadi man of the match dengan rating 9,4. Dan actually di pertandingan ini Sadio Mane yang berhasil nyetak brace, dan sisanya dalam cetak golnya semuanya beda. Coutinho, Emre Can, Firmino dan juga Wijnaldum yang nyetak gol pertama buat Liverpool. Jadi 2 gol, selain 2 gol Sané, sisanya semua pemain lain yang nyetak gol. Jadi nunjukin kalau misalnya Liverpool benar-benar merata, apa ya, kayak gol-golnya merata, dan benar-benar squad mereka tuh bagus banget musim ini. Walaupun banyak orang yang ngomong kalau pertahanan mereka nggak gitu bagus, malah actually buruk, tapi ini sebenarnya nggak juga, karena pertahanan mereka juga oke-oke aja, fine-fine aja. Karena kebanyakan tuh gol-gol yang masuk gawang Liverpool adalah efek dari blunder masing-masing pemain secara individu. Jadi bukan karena taktik ataupun bukan karena secara tim, tapi secara individu, karena mereka sebenarnya bagus banget. Mereka bikin pemain mereka itu nggak nyaman megang bola dengan pressing mereka, dan pastinya dengan 3 pemain yang pressingnya itu tinggi banget, high pressure banget. Jadi ini yang bikin main-main mereka jadi nggak nyaman megang bola, dan akhirnya kehilangan bola sering.
dan pastinya mereka masih main pakai 3 attacker yang menurut gue paling tajam musim ini di Premier League, Sadio Mane, Roberto Firmino, dan juga Philippe Coutinho. Jadi ini juga Jurgen Klopp kayak udah nemuin formula yang tepat banget buat Liverpool, dan gila banget Sadio Mane berhasil nyetak 2 gol, Firmino 2 assist 1 gol, dan Philippe Coutinho 1 gol 1 assist. Jadi trio ini bener-bener kayak nggak ada abisnya, nggak ada matinya, dan pasti ada Malalana dapat 2 assist juga, itu bagus banget, dan Emre Can 1 gol. Dan kemarin actually Lucas Leiva dimainin di posisi center back. Jadi ini gak tau lah pokoknya, karena Leiva gue nggak gitu kayak gimana ya, gue nge-rate dia nggak gitu tinggi sih, karena dia salah satu main yang emang udah lumayan tua juga, dan menurut gue Liverpool harus nyari pengganti sih buat Leiva. Milner masih main di left back pastinya, dan dia actually bagus banget di posisi itu. Jadi bukan nggak mungkin Milner bisa permanen di posisi left back tersebut. Terus kemarin juga Daniel Sturridge juga masuk, dan ada pemain muda namanya Ovie Ejaria, masih 19 tahun. Dan pasnya akurasinya actually 100%, walaupun dia kayak cuma main bentar banget. Dan Watford nyetak satu gol, itu adalah Daryl Janmaat pastinya. Dan walaupun mereka di minggu lalu, video minggu lalu gue bilang Watford itu ada di bottom half dari Premier League, dan itu salah ternyata. Watford itu ada di 10 besar minggu lalu, dan actually bagus banget, tapi mereka harus dibantai sama Liverpool minggu ini. Jadi benar-benar tuh nasib sih Watford. Jadi kita lanjut pertandingan selanjutnya, Hull City yang berhasil menang 2-1 dari Southampton, dan ini comeback luar biasa dari Hull karena mereka ketinggalan duluan dari gol penalti Charlie Austin di menit ke-6, dan Robert Snodgrass 1 gol 1 assist, luar biasa banget, berhasil nyetak gol di menit ke-61, dan Dawson nyetak gol 1 lagi buat gol kemenangan Hull City di menit ke-63, cuman selang 2 menit. Jadi ini benar-benar luar biasa banget, hasil yang bagus banget buat Hull pastinya. Yap, itu dia pertandingan antara Hull dan Southampton. Dan Southampton juga padahal lagi bagus juga musim ini, tapi mereka entah slip atau apa di pertandingan kemarin kurang bagus, dan akhirnya Hull yang berhasil menang. Tapi Robert Snodgrass yang benar-benar harus diacungin jempol, dia benar-benar jadi pemain yang penting banget, masuk dari bench sebagai pemain pengganti, dan ini nunjukin kalau dia adalah pemain yang penting buat Hull pastinya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya, kedua terakhir di match week ke-11 ini, yaitu United yang berhasil menang di kandang Swansea City. Akhirnya United menang. Jadi kemarin pasti di video terakhir pembahasan gue Eropa ya, United kalau dari Fenerbahce, gue udah bahas, gue udah bilang kalau United tuh di pertandingan Premier League ini lawan Swansea ini, di kandang Swansea, harus banget menang. Mereka butuh banget kemenangan ini, dan actually bener aja mereka menang. Dan ini juga ada fact menarik yang atas kemenangan ini, karena Jose Mourinho nggak ada di bench, dan United actually berhasil menang dan mainnya lumayan oke. Jadi Mourinho itu pastinya dapat ban dari FA karena ya biasalah masalah Mourinho, mulutnya nggak bisa dijaga, dan dia dapat larangan nemenin timnya di suatu pertandingan selama berapa ya, 2 atau 3 pertandingan kalau nggak salah, gue lupa. Jadi dia duduk di tribun dan nggak bisa turun di bench, dan actually dia nggak ada di situ, pemain-pemain United kayak bisa lebih enjoy dan bisa lebih main dengan baik. Dan Rooney kemarin start buat United. Bentar, kita lihat formasinya. Zlatan main di depan pastinya, cetak 2 gol pertandingan ini, dan Pogba golnya screamer, bagus banget sih itu. Gol keras dari tendangan keras dari Pogba yang biasanya jadi gol. Dan Rooney actually dapat 2 assist di pertandingan ini. Rooney main di sebelah kiri dan Mata main di kanan, Pogba main di tengah. Di belakangnya ada Fellaini dan juga Carrick. Dan 4 back ini yang cukup menarik buat United, karena 4 back ini adalah 4 back yang pretty much gak pernah main bareng di Premier League musim ini. Kiri ada Darmian, Ashley Young, terus di tengah ada Marcos Rojo dan juga Phil Jones yang baru main. Dan ini sebenarnya, dan kiper pasti De Gea. Jadi kalau misalnya kalian tahu ceritanya, Mourinho itu kemarin sebelum pertandingan sempat dapat kayak masalah dengan pemain-pemainnya. Jadi ada beberapa pemain yang sengaja khusus minta nggak boleh dimainin sama Mourinho di pertandingan lawan Swansea ini. Jadi pemain-pemain itu adalah Chris Smalling, Luke Shaw, sama satu lagi gue lupa siapa. Pokoknya itu pemain bertahan. Jadi mereka tuh sengaja ngomong mereka nggak bisa main, mereka nggak fit, dan mereka bilang mereka nggak mau main di pertandingan ini. Makanya Mourinho terpaksa banget harus mainin back-back baru, Darmian, Phil Jones, Ashley Young, Rojo juga. Itu kan main-main yang kayak bukan pilihan Mourinho banget kan kalau misalnya mainin mereka. Jadi
Itu lumayan kaget, tapi ternyata ada alasan di balik itu. Ternyata emang pemain-pemain tersebut nggak mau main, dan Mourinho actually kayak rada kesal sama mereka. Bahkan Mourinho sempat kayak ngomong, em, mereka itu harusnya ngasih apa ya, kayak mereka tuh berkorban lah demi tim, kayak walaupun lu nggak fit atau apa, tapi kalau misalnya emang lu dibutuhin ya main lah gitu itu loh. Jadi kayak Mourinho frustasi juga karena pemain-pemain ini pada nggak mau main, dan menurut gue ini bisa jadi masalah sih, nanti bisa jadi bumerang buat United sendiri, karena sepertinya hubungan Mourinho sama main-main United ini kurang harmonis, kurang baik. Jadi gue nggak tahu ada apa, tapi pastinya emang Mourinho udah terkenal dengan sifatnya yang kayak gitu sih, egois banget sih dia tuh egonya gede banget. Pokoknya semuanya tentang diri dia sendiri, dia nggak peduli apapun itu. Bisa dilihat dari cara dia ngomong kalau misalnya press conference segala macam sih, itu udah kelihatan banget. Terus apalagi ya, oh ya, Zlatan di pertandingan ini dapat kartu kuning kelima, itu artinya dia nggak bisa main di pertandingan selanjutnya yang adalah pertandingan lawan Arsenal. Dan dia actually kemarin sempat kayak minta maaf gitu karena dia tahu dia nggak bisa main di pertandingan selanjutnya, dan menurut dia itu pertandingan yang penting, dan dia sebenarnya pengen banget main di pertandingan itu, tapi pasti nggak bisa karena peraturan Premier League adalah kalau udah dapat 5 kartu kuning pertandingan selanjutnya lu nggak bisa main untuk satu pertandingan, dihukum. Dan Zlatan juga merupakan mencetak gol Premier League ke 25.000. Jadi gol ke 25.000 Premier League ini dicetak sama Zlatan kemarin, gol pertamanya itu. Dan dia lucu banget pas kayak abis pertandingan di interview, dia kayak yang nanya kan ngomong kan, selamat ya lu jadi pencetak gol ke 25.000 Premier League sepanjang liga ini bergulir. Dan dia kaget, dia kira tuh dia udah nyetak gol ke 25.000-nya. Jadi kayak dia kayak pede gitu, nggak jelas banget pokoknya. Ya tipikal Zlatan sih biasa pokoknya. Dan Swansea sih yang kalah juga, dan kasihan maksudnya dia, apalagi untuk manajernya Bob Bradley yang baru ya jadi manajer mereka. Dan Bradley juga udah mengakui kalau ini bakal susah banget buat Swansea buat stay di Premier League musim ini, entah kenapa. Padahal line up squad mereka padahal lumayan bagus menurut gua. Dan pertandingan terakhir di match week ke-11 ini adalah juara bertahan kita, juara bertahan Premier League, Leicester City, yang harus kalah dari West Brom di kandang. Penampilan yang lagi-lagi kurang bagus dari Leicester di Premier League, walaupun penampilan mereka di Eropa benar-benar bagus banget. Pasti ya kemarin mereka bermain imbang di kandang Copenhagen, dan mereka masih clean sheet 0-0. Tapi di Liga mereka nggak tahu kenapa benar-benar. Dan kipernya yang actually yang main di pertandingan adalah Ron-Robert Ziller, kiper yang baru aja datangin. Dan lineup mereka pretty much sama semua. Tapi di kiri Musa kemarin main, dan di tengah Andy King main di samping Drinkwater pastinya. Di depan ada Slimani dan juga Okazaki. Jamie Vardy masuk sebagai pemain pengganti, tapi itu nggak cukup pastinya buat membalikan keadaan. Dan West Brom ini kemenangan penting buat mereka. James Morrison dan juga Matt Phillips yang nyetak gol, 2 gol ini. Oke, dan sekarang kita bakal lihat coba klasemen sementara Premier League. Sampai ke pekan 11 ini Liverpool pasti yang ada di puncak. Mereka gila banget sih, mereka udah nyiptain 30 gol musim ini. Jadi tuh benar-benar luar biasa banget Liverpool dengan 26 poin, dan di posisi kedua ada Chelsea dengan 25 poin. City dan juga Arsenal di posisi ketiga dan 4 dengan poin yang sama 24, karena mereka drop poin pastinya 1 poin doang di pertandingan masing-masing. Di posisi kelima ada Spurs dengan 21 poin. United yang berhasil mulai naik ke posisi ke-6 sekarang dengan 18 poin, sama poinnya sama Everton yang ada di bawahnya. Terus di posisi ke-8 masih ada Watford, dan di posisi ke-9 ada Burnley yang luar biasa banget, mereka bisa nembus top 10. Burnley yang merupakan tim yang banyak orang mikir mereka bakal ada di bawah-bawah terus sepanjang musim, tapi ternyata mereka buktiin itu salah, dan mereka berhasil nembus top 10 di match week ke-11 ini. Posisi 10 ada Southampton dengan 13 poin, sama kayak West Brom sama Stoke yang ada di posisi 11 dan juga 12 di bawahnya. Terus di posisi 13 ada Bournemouth dengan 12 poin, dan Leicester di posisi ke-14 juga sama 12 poin, sama kayak Bournemouth di atasnya. Leicester sih ini underperforming banget, nggak tahu kenapa. Terus di posisi ke-15 ada Middlesbrough, Crystal Palace dan juga West Ham 15, 16, 17 dengan poin yang sama semuanya 11 poin. Jadi ini tim-tim yang Middlesbrough nggak heran sih karena mereka adalah tim promosi, tapi untuk Crystal Palace dan juga West Ham, khususnya West Ham, mereka nggak seharusnya ada di posisi kayak gini. Cuman 11 poin dari 11 pertandingan. Jadi ini benar-benar buruk banget, awal musim buruk buat West Ham. Jadi menurut gue kayak yang tadi gue dibilang, mereka harus melakukan sesuatu apapun itu buat ngedongkrak performa pemain mainnya pastinya. Dan di posisi 18, 19 dan juga 20 ada Hull, Swansea dan juga Sunderland. Dan Hull dengan 10 poin di posisi 18,
Swansea dan juga Sunderland poinnya sama, cuma 5 dari 11 pertandingan. Jadi Sunderland pasti udah dapat tambahan 3 poin, jadi poinnya nggak 2 lagi setelah kemenangan, dan Swansea yang kalah jadi poinnya tetap 5. Jadi Sunderland mungkin kalau misalnya di match ke-12 nanti bisa menang lagi ataupun seri dan Swansea kalah, berarti mereka bisa akhirnya uh, pindah dari posisi ke-12, posisi juru kunci di papan klasemen Premier League sementara. Dan mereka butuh banget itu, karena kalau misalnya mereka kalah terus, ini bakal semakin jauh sama uh, tim-tim yang ada di atas mereka. Kayak Hull aja udah 10 poin dan mereka baru 5 poin, jadi ini udah jaraknya udah 2 kali lipat jarak poinnya, jadi ini nggak bagus buat mereka pastinya. Jadi itu aja kayaknya pembahasan buat Premier League di pekan ini. Jadi pastinya ntar untuk international break gue nggak ada video Premier League berarti buat minggu depan, karena weekend ini nggak bakal ada pertandingan. Tapi kalau misalnya kalian mau, gue bisa bikin video tentang international break pastinya, karena bakal ada pertandingan-pertandingan kayak friendly match sama pertandingan ini ya, pertandingan kualifikasi World Cup atau apalah gitu, pokoknya ada lah ntar. Jadi mungkin gue bisa bikin video tentang itu kalau kalian mau, komen aja di bawah. Terus juga gue pastinya ini udah November, dan kalau nggak salah apa ya, AFF itu mulainya tanggal 19 kalau nggak salah ya. Jadi kalian juga kalau misalnya mau gue bikin video tentang timnas kita, timnas Indonesia, walaupun gue sebenarnya nggak gitu banyak pengetahuan sejak beberapa tahun terakhir sih, karena gue nggak ikutin Liga Indonesia yang menurut gue udah gak ada gunanya diikutin karena udah terlalu banyak konflik segala macam, jadi gue juga udah malas ngikutinnya. Tapi kalau untuk timnas gue pastinya bakal tetap ngikutin, apalagi AFF. Jadi kalau misalnya kalian juga mau gue bikin video tentang timnas di AFF nanti, gue pasti bakal coba buat bikin, karena ya gue masih merah putih sih, darah gue masih merah, tulang gue masih putih, dan gue masih dukung Garuda. Jadi tenang aja, gue nggak bakal jadi pengkhianat walaupun gue nggak nonton liganya, tapi gue bakal tetap dukung merah putih. Gue bakal tetap dukung Garuda sebagai timnas gue sendiri, nationality gue adalah Indonesia pastinya, jadi gue bakal tetap dukung mereka. Jadi itu kalau misalnya kalian mau, gue bisa bikin nanti video-video tentang timnas Indo di Piala AFF pastinya, mungkin prediksi atau apalah gitu-gitulah. Jadi kayaknya itu aja buat video ini, dan thank you banget buat kalian yang udah nonton dan udah selalu kasih komen dan juga kayak istilahnya diskusi di komen. Karena gue maunya kalau misalnya untuk video bola kayak gini, kalian kalau misalnya ada pendapat apa, kalian ngomong aja di komen, jadi kita bisa diskusi. Misalnya kalian bilang, bang harusnya United nggak usah mainin Zlatan kemarin, maininnya Rashford gitu loh. Jadi kalau ada ide atau apa kayak gitu, kita bisa diskusi di bawah, dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa ikut diskusi di bawah, karena gue pengen jadiin comment section di bawah itu kayak sejenis forum gitulah. Jadi kita ada ngobrolnya juga. Jadi kalian jangan cuma jadi supporter yang nonton doang, tapi pasti kalian juga harus punya pengetahuan dan kalian juga harus punya argumen. Jadi itu yang bikin kalian bisa jadi supporter yang smart pastinya. Jadi itu aja buat video ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye. Don't let this be our final song.